Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'amin salatu wassalam syafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih kita melanjutkan di kitab Ihya Ulumuddin pada makna iman dan Islam. Masih di kitab Qawaidul Aqaid ya. Masih di kitab Qawaidul Aqaid tentang makna iman dan Islam. Makna iman dan Islam. Dan kita sudah bahas tentang apa? Tentang makna iman Islam secara lughah, secara bahasa. Itu sudah kita bahas. Makna iman Islam. Tiga, 65. Ya. Bahwa iman Islam itu apakah dua-duanya berbeda, iman sendiri-sendiri ataukah saling bersinggungan? Dan itu Imam Ghazali menaruh pembahasan itu pada tiga masalah. Ya, 3 masalah. Itu masalah pertama sudah dibahas, yaitu tentang Islam itu apakah iman ataukah selain iman. Maka sudah kita bahas bahwa Islam itu maknanya ketundukan, baik ketundukan hati, ketundukan dengan lisan, ketundukan dengan perbuatan. Sedangkan iman, ya, sedangkan iman itu ketundukan dengan hati. Karena iman itu adalah tasdik, kepercayaan. Nah, kepercayaan itu adalah ketundukan dengan hati. Maka dari situ, dari makna lughah itu, maka iman lebih khusus dari Islam. Karena Islam itu adalah kepatuhan dan ketundukan baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Itu Islam. Iman ketundukan dengan hati, berarti dia lebih khusus. Ya, secara makna lughah. Ya. Maka famujibul lughah anal Islam a'am wal iman akhas. Ya, mujabul lughah, hasil atau akibat dari kebahasaan bahwa Islam itu lebih umum, sedangkan iman lebih khusus. Karena Islam mewakili daripada pemasrahan secara umum dengan hati, perbuatan dan lisan, sedangkan iman itu mewakili pemasrahan secara khusus, yaitu hanya dengan hati saja. Wa ka'anal iman ibaratun asyabi ajza'il Islam. Seolah-olah iman itu adalah ibarat istilah tentang paling mulianya bagian Islam, yaitu bagian hati. Bagian Islam dengan hati itu iman. Paling mulianya bagian Islam. Fa idzan kullu tasdiqin taslimun wa laysa kullu taslimin tasdiqun. Maka setiap tasdik itu taslim. Setiap tasdik kepercayaan, iman itu berarti taslim, berserah diri, tapi tidak semua taslim itu tasdik. Karena taslim itu bisa jadi dia tunduk secara lisan, seperti orang munafik tunduk secara lisan, secara perbuatan, tapi hatinya belum tunduk. Maka setiap kepercayaan tasdik itu pasti taslim, diikuti dengan pemasrahan. Tapi tidak semua kepasrahan dengan lisan dan perbuatan itu tidak semua diikuti dengan tasdik. Itu pembahasan lughah. Sekarang itlaqus syara', penggunaan syariat atau pemakaian syariat. Al-bahtsu tsani, pembahasan kedua, an itlaqis syar'i, tentang pemakaian syariat. Ini pemakaian makna iman Islam secara syar'i. Wal haqqu fihi, dan yang benar padanya, pada pemakaian syariat itu tadi, ya, adalah bahwa apa? Anna syar'a qad warada, bahwasanya syariat telah datang bisti'malihima, ya, dengan menggunakan keduanya, iman dan Islam, ala sabili taraduf, secara taraduf, sinonim, persamaan kata. Wa tawarud, sama taraduf dan tawarud, ya, sinonim, secara sinonim, secara taraduf. Wa tawarud. Jadi syariat itu terkadang menggunakan Islam dan iman itu secara sinonim. Ya iman itu Islam, ya Islam itu iman. Terkadang begitu. Wa warada ala sabilil ikhtilaf, tapi di sisi lain, di ayat lain kadang-kadang Quran itu menggunakan iman Islam itu ikhtilaf, berbeda makna, iman sendiri, Islam sendiri. Wa warada ala sabilit tadakhul,
Tapi terkadang syariat menggunakan iman Islam itu secara tadakhul, saling masuk antara satu dengan yang lain. Seperti contohnya tadi itu, bahwa iman itu cuma istislam secara hati, sedangkan Islam itu lebih umum, hati ini kan tadakhul. Ya. Atau taraduf, iman itu Islam, Islam itu iman. Ya. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya masing-masing. Atau ikhtilaf, berbeda. Islam itu cuma untuk menunjukkan ketundukan zahir, iman itu menunjukkan ketundukan batin, sehingga berbeda. Jadi ada 3. Kadang Islam itu, Islam dan iman secara makna syar'i itu ada 3 macam. Kadang syariat menggunakannya dengan makna sinonim, iman itu Islam, Islam itu iman. Kadang menggunakannya dengan makna yang berbeda, Islam itu cuma untuk menunjukkan ketundukan zahir, sedangkan iman itu ketundukan batin. Terkadang tadakhul, iman itu lebih khusus daripada Islam, Islam itu umum. 3 makna. Itu masing-masing dalilnya nanti disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa amat taraduf, adapun makna sinonim, persamaan kata, ya, yaitu tentang firman Allah SWT. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Maka kami keluarkan, akhrajna man kana fiha, orang-orang yang ada siapa man itu fiha padanya, pada negeri Lut itu Sadum, ya, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Fama wajadna, maka kami tidak mendapati fiha, pada negeri tersebut, ghairu baitin, selain satu rumah dari muslimin, orang yang muslim. Walam yakun bil ittifaq illa baitul wahid, dan tidak ada secara kesepakatan kecuali satu rumah. Yang mukminin dan muslimin tadi cuma satu rumah, itu rumahnya Lut alaihissalam, lainnya itu ingkar. Yang didapati cuma rumahnya Lut alaihissalam, cuma satu rumah. Berarti mukminin dan muslimin di sini sinonim, sama katanya. Minal mukminin, di ayat berikutnya disebut minal muslimin. Islam dan iman ini digunakan dalam makna yang sama. Ya. Contoh yang lain itu akhrajna, sebentar. Kelemahannya ini nggak ada ininya, nggak ada ayatnya. Udah bagus semua. Ya, ayat Ad-Dariyat ayat. Jadi kadang kita harus nyari. Ya, satunya lagi apa? In kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Surah apa? In kuntum amantum billah, bawahnya itu enggak ada. Yunus 8:84. Nah, di firman Allah yang lain, in kuntum amantum billah, kalau kalian memang beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian bertawakal. In kuntum muslimin, kalau kalian berislam. Tadi bilang in kuntum amantum kan di awal, tapi di akhir dibilang in kuntum muslimin. Berarti iman dan Islam itu sinonim. Jadi sebagian ayat itu iman Islam itu digunakan dengan makna sinonim, makna taraduf, persamaan kata. Iman itu Islam, Islam itu iman. Kalau SAW itu dalam penggunaan dalam Quran, ya, penggunaan dalam hadis. Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas dasar yang 5. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Sedangkan di hadis Abu Dawud Baihaqi, su'ila Rasul marratan anil iman fa ajaba bil khamsi. Rasul ditanya satu kali tentang iman, lalu Rasul menjawab dengan rukun Islam yang 5. Ini penggunaan dalam hadis. Jadi digunakan dalam hadis juga oleh Rasul SAW. Terkadang Islam itu dengan makna iman, atau iman dengan makna Islam. Dari sini mereka sinonim. Makna iman dan Islam adalah taraduf, sinonim. Itu makna pertama. Kedua, di Quran, iman dan Islam itu terkadang maknanya ikhtilaf. Iman lebih kepada ketundukan batin, Islam lebih pada ketundukan zahir. Makanya di sini di dalam surat Al-Hujurat, ya. Al-Hujurat ayat berapa ya? Qalatil a'rabu amanna. Ya, Al-Hujurat ayat 14. Di situ diceritakan tentang apa? Qalatil a'rabu amanna, tentang orang Arab yang baru masuk Islam, baru mancik kepada Islam, sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hati, belum kuat menancap dalam hati mereka. Apa kata Allah mengabadikan orang-orang Arab itu? Qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang Arab itu orang-orang Arab Badui. Telah berkata orang-orang Arab pedesaan Badui itu datang kepada Rasul dengan mengatakan amanah, kami beriman ya Rasul. Qul,
Ucapkanlah ya Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tapi ucapkanlah oleh kalian, aslamna, kami telah berislam. Lanjutannya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, lanjutan ayatnya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum lagi masuk apa iman itu ke dalam hati kalian. Maka di ayat ini nyata bahwa Islam bukan iman. Buktinya orang si Badui mengatakan, oh aman nah, kami sudah belum, kalian belum iman. Baru manci Islam kok sudah ngaku iman. Kalian sholat latung ikut nungging sholat, bilang iman. Iman tuh orang sudah mantap. Ya. Yang melalui perjuangan, kan ini maksudnya Arab ini yang tunduk melalui penguasaan Islam. Ya. Mau mereka lebih memilih tunduk daripada mereka bayar jizyah, daripada mereka mereka beri. Asalnya awalnya mereka tunduk secara dalam tanda kutip agak terpaksa. Tapi lama-lama masuk iman pada hati mereka. Tapi ketika pertama kali masuk Islam, mereka langsung mengaku amanah, kata Rasul, kata Allah. Disuruh perintah Rasul untuk mengatakan jangan kau bilang kau sudah iman, kamu masih berislam. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Maka di sini berarti ayat ini iman beda dengan Islam. Islam ketundukan secara zahir saja. Makanya kalau antum lihat tentang ayat-ayat orang munafik, menggambarkan keadaan orang munafik, mereka kadang dan Rasul juga menggambarkan itu dalam hadisnya bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah subuh dengan isya. Sehingga mereka tidak hadir subuh sama isya, karena dulu Masjid Nabawi petang. Ya Muhammad tidak tahu lah. Kalau kita tidak hadir isya kan Muhammad tidak tahu. Subuh pun tidak tahu karena masih gelap. Dipikir Rasul tidak tahu. Ya Allah kasih tahu pada Rasul. Nah, makanya orang munafik itu belum masuk iman dalam hati mereka. Mereka cuma Islam ketundukan secara zahir. Dan ini syaratnya cuma 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita hukumi dia Islam. Mukmin, wallahu a'lam, belum tahu hatinya iman apa enggak. Wa ma'nahu istaslamna fi dhahir. Jadi maknanya aslamna maksudnya istaslamna fi dhahir. Kami sudah berserah diri secara dalam zahir kami. Ini kamu suruh kami sholat, kamu suruh kami puasa, tapi belum lagi yakin, belum lagi iman. Pokoknya apa puasa? Pokoknya norok bunte, orang Islam sholat, orang Islam puasa. Tidak tahu. Belum bersama lain orang yang sudah masuk ke iman, memang kuat imannya, sholat jadi karena kewajiban, karena macam-macam. Ada sudah iman. Puasa mereka laksanakan dengan suka hati karena sudah. Ya. Tapi orang baru masuk Islam, mereka baru aslamna, belum amanah. Fa'arada bil iman hauna tasdiqul qalbi faqat. Maka Allah memaksudkan, berkehendak siapa Allah Ta'ala bil iman dengan iman di ayat ini berkehendak apa? Makna tasdiqul qalbi faqat, pembenaran hati saja. Iman itu di sini di ayat ini cuma dimaknai pembenaran atau kepercayaan hati saja. Wabil Islam di ayat ini maknanya al-istislama zahiran. Istislam secara zahir saja, berpasrah secara zahir bil lisan wal jawarih. Dengan lisan itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul para Arab tadi, dan dengan jawarih dengan anggota badan karena mereka mengikuti rukun-rukun Islam, salat dan seterusnya. Abi hadis Jibril juga, dalam hadis Jibril alaihissalam lama salat iman, ketika Rasul ditanya tentang iman, apa iman itu? Rasul menjawab faqal antu'mina billahi malaikati kutubi wa rusuli bil akhir bil ba'thi ba'dal maut bil hisab bil qadri khairi wa syarri. Itu kau beriman, percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumil akhir, hari akhir, wal ba'ts, bil ba'thi, kebangkitan, ba'dal maut, setelah kematian, bil hisab, dengan hisab, percaya dengan perhitungan amal, bil qadar, ketentuan Allah yang baik dan yang buruknya, khairihi, yang baiknya qadar, dan syarihi, dan buruknya qadar. Lalu ditanya tentang Islam beliau, qala famal Islam, fadzakarul khisal khamsah. Maka Rasul menyebutkan perkara yang 5. Ini menunjukkan bahwa iman sendiri, Islam sendiri. Paham ya? Iman maknanya sendiri, Islam maknanya sendiri. Nggak usah bingung. Nggak ada sejelas ini, nggak ada penjelasan Islam iman. Antum dapat ini. Maksudnya? Ya belum ada. Ya udah ada majelisnya Rasulullah SAW. Rasul ngajar ke sahabat, talim juga. Oh, Arab itu kan dari pegunungan, reng gunung itu. Rumah reng gunung ya ada ulama di sana. Jadi sampai mau dikirim ke sana tidak apa-apa. Ngajar di
Mana? Di Membramo sana. Irian Jaya. Belum ada. Sekarang ini Majelis Taklim, katanya Zainuddin MZ, Majelis Taklim, dibentak orang alim. Makanya orang tidak suka di taklim karena dibentak-bentak sama orang alim. Taklim. Kemudian apa? Fa'abbaru bil Islam an tasmi dzahirul qawli wal amal. Maka beliau mengistilahkan Islam daripada taslimi dzahir untuk menyebut taslimi dzahir, menyebut penyerahan diri secara dzahir bil qawli wal amal dengan ucapan dan perbuatan. Juga hadisnya hadisnya Sa'ad bin Waqqas annahu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasul pernah memberikan seseorang atoan akan satu pemberian, walam yu'til akhar, dan tidak memberi siapa Rasulullah SAW al-akhara orang yang lain. Faqala lahu Sa'dun, maka berkata kepada beliau, kepada Rasul, siapa Sa'dun? Berkata Sa'ad kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tarakta fulanan, kau meninggalkan si fulan ya Rasul, lam tu'tihi, engkau tidak memberinya. Wa huwa mu'min, padahal dia mukmin. Faqala Rasulullah SAW, awa muslimun, apakah dia Islam? Fa'ada alaih, maka mengulang siapa Sa'ad atas Rasulullah, fa'adahu Rasul SAW. Pada Rasulullah, maka Rasul pun mengulang jawaban yang sama. Aw muslimun? Ya Rasulullah, kau tidak memberikan wa mu'min, dia padahal dia sudah beriman. Rasul bertanya, aw muslimun huwa? Apakah dia sudah berislam? Ya. Maka dia menunjukkan Islam dan iman itu berbeda. Dalil-dalil itu menunjukkan. Ada yang tadakhul. Ya, tadakhul itu saling masuk satu sama lain, tadakhul. Famaruya, yang menunjukkan tadakhul ini makna iman, Islam lebih umum dari iman masuk ke Islam. Famaruya aidan su'ila faqila ayyul amali afdal. Nah itu apa-apa yang diriwayatkan juga bahwa beliau itu pernah su'ila, ditanya Rasulullah SAW, maka dia katakan pada Rasul, ayyul amali afdal, amal mana yang paling afdal, utama? Faqala SAW, maka Rasul bersabda al-Islam. Ya, itu Islam. Faqala ayyul Islam ya afdal, lalu ditanya Islam yang mana lebih utama? Qala SAW al-iman. Islam yang paling utama adalah iman. Kenapa? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Karena Islam itu secara umum adalah ketundukan baik dengan hati, ucapan, perbuatan. Sedangkan iman itu Islam dengan hati. Maka paling afdalnya Islam adalah iman. Jadi iman masuk dalam Islam. Itu tadakhul. Wa hadza dalilun 'ala ikhtilaf wa tadakhul. Maka ini adalah dalil atas perbedaan dan tadakhul. Perbedaan mana iman dan Islam, dan tadakhul saling masuknya antara iman dengan Islam. Wa awfaqul istimalat fil lughah, dan ini paling awfaq, paling sesuainya penggunaan dalam lughah, dalam bahasa, sebagaimana tadi kita sudah bahas di itlaqil lughah ya, dalam penggunaan bahasa di mabhatul awal, di bahsul awal. Li'anal iman amalun minal amal, sebab iman itu adalah satu jenis amal daripada amal-amal. Wa afdaluha, dan iman itu paling afdalnya amal karena dengan hati. Dengan Islam itu taslim. Islam itu taslim, berserah diri, imma bil qalbi, baik berserah diri dengan hati, imma bil lisan, bisa juga dengan lisan, imma bil jawari, atau dengan anggota badan. Wa afdalu halladzi bil qalbi, yang paling utamanya nyapa iku? Paling utamanya amal iku alladzi bil qalbi, yang dengan hati, yaitu iman. Wa huwa tasdiqul ladzi yusama iman, itu pembenaran yang disebut sebagai iman. Wal istimal lahuma ala sabil ikhtilaf wa sabil tadakhul wa sabil taraduf. Sedangkan penggunaan lahuma bagi iman dan Islam secara ikhtilaf, perbedaan makna, iman sendiri, Islam sendiri, atau tadakhul, atau saling masuk, iman dimasuk ke dalam Islam, atau taraduf, sinonim, kulluhu ghairu kharij, semuanya itu tidak keluar antoriki tajawuz fil lughah, tidak keluar dari cara tajawuz, cara kiasan, bahasa kiasan dalam lughah, dalam kebahasaan. Wa mal ikhtilaf ayjal iman ibaratun bil qalbi wa qul huwa muwafiqun lil lughah. Ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang masih dalam makna masuk ya sudah masih makna dalam makna iman dan Islam, antara ikhtilaf, tadakhul, taraduf. Allahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.